Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam materi firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa pada pagi ini kami kembali bisa mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan ini adalah session yang terakhir dari eksposisi 2 Korintus pasal 12, dan kami mohon supaya Engkau memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaannya. Dan tolong kamu dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mohon Engkau menolong kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami mengerti, dan setelah kami mengerti berikan kami ketundukan, supaya semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi pelaku penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami juga sadar setan pasti bekerja, kuatkan semua kami sehingga apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. um, Seperti tadi saya katakan, ini adalah session yang terakhir, tetapi memang 2 sampai 12 belum selesai. Nanti ada ayat 26 sampai 31 kalau saya nggak salah, tapi itu tetap bagian terpisah dari bagian ini ya. Dan ini adalah session yang ke-8 dan terakhir dari teks ini. Dan kita membahas tentang Salomo. Saya kira saya tidak usah membacakan teksnya karena sudah berulang kali kita bacakan. Nanti kita baca sebagian kecil saja ya. Poin ketiga ini adalah Salomo. Dan poin A-nya, kelahiran Salomo ini ada dalam ayat 24 dan 25. Nah saudara, kalau kita hanya membaca cerita ini saja, khususnya 23 sampai 25, maka kelihatannya Salomo adalah anak kedua dari Daud dan Bathsheba setelah anak pertamanya mati. Coba kita baca, ini bagian terakhir dari teks ini ya. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Bathsheba istrinya. Ia mengambil perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo pada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah, oleh karena Tuhan. Tapi ini kalau dilihat dari ayat ini saja ya, maka kelihatannya anak itu mati, lalu Daud bertubuh lagi dengan istrinya dan mendapatkan Salomo. Jadi kelihatannya Salomo adalah anak kedua setelah anak yang pertama itu mati ya. Tapi dalam menafsirkan satu ayat, kita harus melihat juga ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengannya di seluruh Alkitab. Sekarang mari kita lihat dua ayat di bawah ini ya. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-14. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo. Salomonya ditaruh paling akhir ya, perhatikan itu ya. Lalu 1 Samuel 3:5, inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem:
Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo, empat orang dari Batsua binti Amiel. Kita sudah pernah pelajari Batsua dan Bathsheba itu sama saja ya. Jadi ini empat dari anak Bathsheba setelah anak pertama itu mati. Dan dalam kedua ayat ini kita memperhatikan bahwa Salomo selalu ditaruh bagian terakhir. Dan itu kan tidak masuk akal kalau dia adalah anak kedua setelah anak yang pertama itu mati. Kenapa dia taruh nomor 4 terus di sini? Ada penafsiran yang aneh tapi menarik di sini. Perhatikan bahwa dalam kedua teks ini Salomo selalu ditulis terakhir dari keempat anak Bathsheba. Juga dalam ayat 16 kata anak dalam bahasa Ibrani adalah lad, seorang anak laki-laki atau seorang laki-laki yang masih muda. Sekalipun di tempat lain dituliskan sebagai child atau anak. Ini menyebabkan ada penafsiran yang beranggapan bahwa pada saat ini anak itu sudah berusia 7 atau 8 tahun. Jadi anak ini adalah hasil perjinahan Daud Bathsheba. Anak ini adalah hasil perjinahan Daud Bathsheba. Lalu setelah mereka menikah, Bathsheba melahirkan tiga anak laki baru baru terjadi teguran Nathan dalam 2 Samuel pasal 12 ini ya. Bagi saya tafsiran di atas ini sangat tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin Allah menunggu selama itu 7-8 tahun baru dia mengutus Nabi Nathan kepada Daud untuk menegur Daud. Rasanya tidak memungkinkan ya. Tahu penafsiran yang lain adalah bahwa anak ini masih bayi dan cerita kelahiran Salomo dalam ayat 24-25 tidak terjadi langsung setelah semua ini, tapi didahului oleh kelahiran dari tiga anak lain dari Bathsheba yang tidak diceritakan di dalam teks ini. Ya, tapi ada tadi dalam dua teks yang sudah kita baca, bahwa Salomo selalu disebutkan pada nomor terakhir. Saya mengajukan pertanyaan kepada ChatGPT ya, mengapa dalam 2 Samuel 5:14 dan 1 Tawarik 3 ayat 5 dari empat anak yang dilahirkan oleh Bathsheba, Salomo selalu diletakkan sebagai yang terakhir. Ini jawaban dari ChatGPT dalam 2 Samuel 5 ayat 14 dan 1 Tawarik 3 ayat 5. Daftar keempat anak yang dilahirkan oleh Bathsheba juga disebut Bathshua dalam beberapa teks, selalu menempatkan Salomo di posisi terakhir. Alasan ini dapat dipahami dari perspektif literer, teologis, dan sosial historis yang mencerminkan maksud narator Alkitabiah dan makna yang ingin disampaikan. Pertama, pola penulisan dalam tradisi Alkitab. Poin A, dalam tradisi Alkitab, daftar nama seringkali tidak berurutan secara kronologis, tapi berdasarkan tema atau tujuan tertentu. Dalam kasus ini, kemungkinan besar urutan tersebut tidak mencerminkan urutan kelahiran, melainkan menggarisbawahi prioritas teologis. Poin B, Salomo ditempatkan terakhir untuk menyoroti perannya yang istimewa sebagai anak yang dipilih oleh Allah untuk melanjutkan tahta Daud dan membangun bait Allah. 2 Samuel 7 ayat 12-13 ini sudah pernah kita pelajari panjang lebar, tidak usah saya ulangi. Dan 1 Raja pasal 1 ayat 28 sampai dengan 30. Yang kedua, penekanan pada pilihan ilahi. Poin A, dalam tradisi Yahudi seringkali Allah memilih individu tertentu yang bukan anak sulung untuk pewaris rencananya. Seperti Ishak bukan Ismail, dan Yakub bukan Esau, dan Yusuf bukan saudara-saudaranya yang lebih tua. Saya agak nggak setuju ya dengan Yusuf ini ya. Karena Yusuf itu sekalipun paling dikasih oleh Yakub, tapi bukan dia yang dipilih untuk menurunkan Mesias. Yang dipilih untuk menurunkan Mesias adalah Yehuda, anak yang keempat ya. Lalu penempatan Salomo
di akhir daftar bisa mencerminkan pola ini, menegaskan bahwa pilihan Allah melampaui urutan kelahiran. Poin B, 1 Tawarikh 3 ayat 5 memberikan penekanan tambahan pada garis keturunan Salomo yang menjadi signifikan untuk kerajaan Daud yang berlanjut hingga Yesus dalam silsilah Matius pasal 1. Dan yang ketiga, konteks narasi dan konflik dinasti. Poin A, dalam konteks keluarga Daud, perebutan, perebutan takhta menjadi tema utama. Lihat kisah Adonia di 1 Raja-Raja pasal 1. Salomo sebagai yang terakhir bisa dilihat sebagai seseorang yang awalnya tidak diperkirakan, tapi justru ditunjuk Allah untuk menjadi raja. Narator sengaja menempatkannya terakhir untuk menunjukkan kejutan teologis. Pilihan Allah tidak selalu sesuai dengan harapan manusia. Poin B, penempatan ini juga menyoroti perjalanan hidup Salomo dari bayi yang lahir dari tragedi dalam kurung kematian anak pertama Daud dan Bathsheba menjadi raja yang terpilih. Yang keempat, tafsir teologis tentang yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dalam banyak tradisi Alkitab, yang terakhir sering memiliki tempat kehormatan khusus, misalnya melalui kata-kata Yesus. Yang terakhir akan menjadi yang pertama, Matius 19 ayat yang ke-30. Narasi Salomo mungkin mencerminkan pola ini secara simbolis. Ia ditempatkan terakhir dalam daftar, tetapi ia menjadi yang paling penting. Dalam poin yang kelima, peran literer dan fokus pada Salomo. Dalam 1 Tawarikh, Salomo adalah tokoh sentral karena kitab itu ditulis dari perspektif pasca pembuangan yang ini menekankan peran bait Allah. Dengan menempatkan Salomo terakhir, penulis memberikan highlight pada perannya sebagai pembangun bait Allah dan penerus Daud. Kesimpulan, penempatan Salomo sebagai yang terakhir dalam daftar anak-anak Bathsheba adalah pilihan literer dan teologis yang disengaja. Hal itu menekankan peran khusus Salomo sebagai raja pilihan Allah dan pewaris janji Daud. Dengan cara ini, narasi Alkitab mengundang pembaca untuk memahami bahwa Allah bekerja melalui cara-cara yang seringkali melampaui urutan manusiawi dan logika duniawi. Tadi ada 2 kali kata literer ini muncul ya. Kalau saya lihat di dalam KBBI, itu artinya berhubungan dengan tradisi tulis. Saya masih tidak puas dengan jawaban ini karena rasanya kok ada yang kontradiksi ya. Apakah Salomo itu anak kedua atau bukan ya? Dan untuk sekarang saya tanya lagi, apakah Salomo bukan anak kedua dari Daud dan Bathsheba? Dan ini jawaban dari ChatGPT. Salomo memang bukan anak kedua dari Daud dan Bathsheba. Meskipun sering dianggap demikian jika hanya melihat narasi Alkitab secara sepintas. Berikut adalah penjelasannya. Anak pertama Daud dan Bathsheba adalah seorang anak laki-laki yang meninggal tak lama setelah lahir sebagai hukuman atas dosa perzinahan mereka. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 18. Kedua, setelah itu Alkitab menyebutkan bahwa Salomo lahir dari Bathsheba. 2 Samuel 12 ayat 24-25. Salomo sering disebut sebagai anak berikutnya yang terkenal karena ia kelak menjadi raja. Namun ini tidak berarti Salomo adalah anak kedua secara literal. Ketiga, Alkitab tidak mencatat semua anak Daud dan Bathsheba secara rinci, tapi mereka memiliki lebih dari satu anak. Dalam 1 Tawarikh 3 ayat 5 disebutkan beberapa anak lain yang lahir dari Daud dan Bathsheba di Yerusalem, Simua, Sobab, Nathan, dan Salomo. Ini menunjukkan bahwa Salomo adalah salah satu dari beberapa anak mereka, tapi urutannya dalam kelahiran tidak selalu jelas. Ini laki-laki tadi dia berkata bukan anak kedua, tapi di sini dalam kelahiran urutannya dalam kelahiran tidak selalu jelas.
Jadi meskipun Salomo sangat, sangat signifikan dalam sejarah Israel, dia kemungkinan bukan anak kedua dari Daud dan Bathsheba, melainkan salah satu dari anak-anak mereka yang lahir kemudian. Dan di sini dia menekankan lagi, dia bukan anak kedua, tapi tetap dia ada kata kemungkinan. Jadi berarti dia tidak pasti gitu ya. Lalu saya tanya lagi, saudara, pertanyaan apakah hubungan nama Salomo dengan kata Shalom? Ini jawaban ChatGPT. Nama Salomo, kurung buka dalam bahasa Ibrani, Shelomo, ini huruf E-nya ini sebetulnya tadinya tidak ada, saya yang menambahkan. Karena memang kalau dilihat dari bahasa Ibraninya, pembacaannya mestinya Shelomo, dan memang tulisan E-nya dinaikkan ke atas sedikit dan ditulis dengan huruf lebih kecil, dan pembacaannya sangat pendek, Shelomo gitu ya, bukan Shelomo, tapi Shelomo. Memiliki hubungan linguistik yang erat dengan kata shalom, yang berarti damai, kesejahteraan, atau kedamaian. Akar kata dari keduanya adalah, ini kalau dieja dalam bahasa eh, Ibrani dari kanan ke kiri ya, kalau membaca ya. Huruf pertama adalah shin, huruf kedua adalah lamet, dan huruf ketiga adalah mem. Ya, jadi sini SH ini shin, L ini lamet, dan ini M ini mem ya. Yang berarti lengkap atau utuh. Nama Salomo dapat diartikan sebagai orang yang damai atau yang membawa kedamaian. Hubungan ini juga mencerminkan karakter dan masa pemerintahannya yang sering digambarkan sebagai masa damai dan kemakmuran besar dalam sejarah Israel, berbeda dengan masa peperangan yang dialami oleh ayahnya Raja Daud. Pemilihan nama ini juga memiliki makna teologis karena Salomo dianggap sebagai simbol restu dan kehendak Allah untuk memberikan kedamaian kepada Israel seperti dinyatakan dalam 1 Tawaris 22 ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu yang akan menjadi seorang yang tenang. Aku akan memberikan kedamaian kepadanya dari semua musuhnya di sekitarnya. Namanya akan disebut Salomo, dan aku akan memberikan damai dan ketentraman kepada Israel selama hidupnya. Jadi saudara, hubungan antara Salomo dan Shalom adalah hubungan makna yang mendalam tentang kedamaian, restu, dan rencana Allah. Karena kita masuk dalam poin B. Kelahiran Salomo merupakan penghiburan bagi Daud dan Bathsheba. Saya berikan komentar dari Matthew Henry. Kelahiran Salomo, meskipun pernikahan Daud dan Bathsheba telah membuat Tuhan murka, namun Daud tidak diperintahkan untuk menceraikannya. Sebaliknya, Allah memberi mereka seorang anak laki-laki melalui Bathsheba yang kepadanya perjanjian kerajaan akan diwariskan. Saudara, mengapa Tuhan tidak menyuruh menceraikan, bahkan memberikan berkat? Daud berdosa sangat besar, bukan? Dia berzina dengan Bathsheba dan membunuh suaminya yaitu Uria. Dan Bathsheba juga berdosa karena dia berzina dengan Daud. Tapi Tuhan tidak eh, tidak menyuruh Daud untuk menceraikannya. Tapi sebaliknya memberikan mereka berkat seorang anak laki-laki melalui Bathsheba yang kepadanya perjanjian kerajaan akan diwariskan. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah Allah itu tidak adil? Ada dosa bukannya, ya memang hukumannya sudah ada pada waktu yang lalu kita bahas, tapi di sini malah diberkati. Kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya penebusan Kristus. Jadi dosa mereka diampuni dan mereka yang seharusnya dikutuk, kutuknya sudah dicabut oleh Kristus yang mati secara terkutuk di atas kayu salib.
Dan karena itu mereka sekarang menjadi orang yang diberkati, tetap diberkati ya. Tidak peduli mereka berbuat dosa bagaimanapun. Selama mereka orang percaya yang sungguh-sungguh, mereka tidak mungkin dikutuk, mereka bisa dihukum, mereka bisa dihajar, tetapi tidak mungkin mereka itu dikutuk dan Allah tetap memberikan mereka berkat, mereka tetap diberkati karena adanya jasa penebusan Kristus. Saya lanjutkan, Bathsheba tak diragukan lagi sangat terpukul oleh kesadarannya akan dosa dan tanda-tanda ketidaksenangan Tuhan. Tetapi setelah Tuhan mengembalikan kegembiraan keselamatan kepada Daud, ia menghibur Bathsheba dengan penghiburan yang sama yang telah ia terima dari Allah. Ayat 24. Dikatakan dia menghibur Bathsheba. Ini saudara, kalau saudara menerima penghiburan dari Tuhan, jangan disimpan sendiri penghiburan itu ya. Jadi penghiburan dari Tuhan itu mesti saudara juga gunakan untuk menghibur orang lain. Sama seperti di sini Daud mendapatkan penghiburan dari Tuhan dan dia lalu menghibur Bathsheba. Jadi kalau kita menahan penghiburan itu sebetulnya suatu dosa ya. Karena itu suatu berkat dari kita sampaikan, kita terima dari Tuhan, kita sampaikan kepada orang lain, supaya lebih banyak orang mendapatkan berkat atau mendapatkan penghiburan ya. Jadi kalau saudara pernah mengalami suatu bencana, atau saudara bangkrut, atau sakit parah, atau ada anggota keluarga yang mati dan sebagainya, dan saudara mendapatkan penghiburan dari Tuhan di dalam bencana itu, di dalam kesedihan saudara itu, maka lain kali penghiburan itu harus saudara gunakan untuk menghibur orang yang juga mengalami bencana seperti yang saudara alami. Makanya mengapa kita ini banyak mendapatkan penderitaan? Kan saudara, kalau kita tidak pernah mendapatkan penderitaan, kita tidak akan bisa mengerti orang yang mendapatkan penderitaan itu. Tapi dengan kita pernah mendapatkan banyak penderitaan, maka kita pada waktu melihat orang lain mendapatkan penderitaan yang sama seperti yang kita alami, kita bisa sangat mengerti. Dan kalau pada waktu kita dalam bencana itu tidak dihibur oleh Tuhan, maka penghiburan itu harus kita ingat untuk kita berikan kepada orang lain, karena orang itu menghadapi penderitaan yang sama seperti yang kita alami. Bahkan kalau penelitiannya tidak sama, itu tetap memungkinkan untuk menggunakan penghiburan dari Tuhan kepada kita untuk diberikan kepada orang-orang lain sehingga mereka dikuatkan di dalam bencana yang mereka alami. Saya lanjutkan saudara ya. Baik Daud maupun Bathsheba memiliki alasan untuk dihibur dengan tanda-tanda pendamaian Allah kepada mereka. Yaitu pertama, oleh providensianya, ia memberi mereka seorang anak laki-laki, bukan seperti yang sebelumnya, yang diberikan dalam kemarahan dan diambil dalam murka. Diberikan dengan diberikan dalam kemarahan dan diambil dalam murka. Saya rasa kata-kata itu diambil dari kitab Mazmur, entah saya lupa pasal berapa, yang berkenaan dengan Raja Saul ya. Kan mereka itu menuntut seorang raja, jadi Allah memberikan dalam kemarahan dan mengambilnya di dalam murka. Jadi ini sama seperti itu, karena ini suatu perzinahan, maka diberikan anak, tapi dia diberikan dalam kemarahan dan diambil dalam murka. Melainkan seorang anak yang diberikan dengan kasih karunia dan tercatat di antara yang hidup di Yerusalem. Mereka menamainya Salomo atau damai, karena kelahirannya adalah tanda bahwa Allah telah berdamai dengan mereka, karena kemakmuran yang dijanjikan kepadanya, dan karena ia akan menjadi tipe dari Kristus, Sang Pangeran atau Raja Damai. Jadi baik Daud maupun Salomo, keduanya adalah tipologi dari Kristus ya. Kalau Salomo itu kan betul-betul anak Daud,
Tapi Yesus sebagai Mesias juga disebut anak Daud. Tapi Yesus dalam arti keturunan ya. Tapi itu juga tipologi. Jadi kalau Salomo anak Daud, Yesus juga anak Daud. Saya kira itu sudah kita bahas dalam pembahasan 2 Samuel pasal 7 pada eh, waktu yang lalu ya. Jadi dua-duanya merupakan tipologi dari Kristus dan Salomo yang artinya damai dan dia juga seorang raja, maka dia menjadi tipologi dari Kristus itu cocok karena Kristus adalah sang pangeran atau raja damai. Saya tidak tahu kenapa di dalam Alkitab ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan Prince of Peace, pangeran damai ya. Tapi dalam terjemahan Indonesia diterjemahkan Raja Damai. Raja dan pangeran kan beda ya. Biasanya rajanya itu bapaknya, pangeran itu anaknya kan. Mungkin karena uh, Yesus itu adalah anak Allah, maka disebut pakai pangeran. Tapi pada saat yang sama dia juga adalah Allah, maka disebut juga raja. Ya mungkin itu penyebabnya. Sebetulnya mesti ditanyakan oleh ChatGPT ya. Allah telah mengambil satu anak dari mereka, tapi kini memberi mereka anak lain sebagai gantinya. Jadi waktu diambil anak itu mati, tentu mereka sangat susah, sangat sedih, tetapi mereka diberikan anak lain sebagai gantinya. Dengan demikian, Allah sering menyeimbangkan kesedihan umatnya dengan penghiburan dalam hal yang sama, di mana dia telah menyedihkan mereka, menempatkan penghiburan sebagai ganti dari kehilangan. Seperti kakak saya yang keempat ya, anak pertama dia itu meninggal. Saya tidak mengatakan sebagai hukuman, saya tidak tahu karena apa ya. Tapi pokoknya karena penyakit, dia meninggal pada usia 18 bulan. Dan kakak saya beserta suaminya begitu sedih dan mereka itu waktu itu karismatik, saya tidak tahu sekarang bagaimana. Dan mereka berdoa semalam suntuk supaya anak itu dibangkitkan. Dan mereka yakin Tuhan akan bangkitkan anak itu. Entah dari mana datangnya keyakinan itu. Tapi ya karena dia karismatik ya memang ajarnya karismatik kan banyak seringkali ada kekacauan. Mereka percaya Tuhan membangkitkan di dalam Alkitab pasti membangkitkan juga anak yang mati itu. Tapi sampai pada pagi hari anak itu tetap tidak bangkit dan mereka hampir-hampir murtad. Tapi lalu Tuhan memberikan anak yang kedua sebagai gantinya, yang juga laki. Tapi waktu anak itu lahir ada ketidaknormalan di dalam alat kelaminnya gitulah ya. Sehingga dia harus bolak-balik dioperasi untuk apa ya menormalkan lah bentuk alat kelamin yang tidak normal itu. Dan lalu Tuhan memberikan lagi anak ketiga cewek itu. Jadi satu diambil digantikan dengan dua anak lainnya. Dan itu juga sama seperti di sini. Bathsheba dan Daud dan Bathsheba ini anak pertama diambil, tapi digantikan dengan 4 orang anak dan salah satunya adalah Salomo. Saya lanjutkan Daud dengan sabar, tunduk pada kehendak Allah dalam kematian anak sebelumnya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Dan kita melihat bahwa pada waktu anak itu dikatakan sudah mati, dia mandi berurat, masuk dalam kemah suci dan sujud menyembah. Bukannya dia marah pada Tuhan, tapi pertobatannya jelas sudah pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga dia tunduk pada ajaran Allah sekalipun itu sangat-sangat menyakitkan bagi dia, dan dia tetap menyembah Allah. Jadi ada kemiripan dengan Ayub, cuma bedanya kalau Ayub itu bukan karena dia berdosa, tapi kalau Daud karena dia berdosa maka anaknya diambil.
Ayub bukan berdosa, dia diserang oleh setan dan Allah mengizinkan setan menyerang semua milik Ayub, tapi orangnya tidak boleh diapa-apakan. Dan semua harta Ayub habis dalam sekejap mata dan 10 orang anaknya semuanya mati sekaligus. Jelas bahwa Ayub itu sangat sedih, tetapi imannya yang luar biasa itu yang sampai saat ini saya tidak pernah bisa mengerti bagaimana orang bisa punya iman seperti itu. Kalau kita kehilangan harta kita seluruhnya saja, nggak usah kehilangan anak, kita mungkin sudah ngamuk pada Tuhan. Apalagi ini kehilangan semua harta dan kehilangan semua anak sekaligus. Tapi dia justru berkata, Allah Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Daud di sini bedanya adalah Daud berdosa, karena itu anak yang pertama diambil lalu digantikan dengan 4 orang anak yang lain. Dan Ayub bukan karena dosa, anaknya semua diambil, hartanya semua diambil, tapi lalu dikembalikan 2 kali lipat hartanya, dan anaknya juga diberikan 10 orang anak laki seperti sebelumnya. Saya ulangi, Daud dengan sabar tunduk pada kehendak Allah dalam kematian anak sebelumnya, dan sekarang Allah menggantikan kehilangan itu dengan kelimpahan melalui kelahiran anak ini. Jadi kalau saudara kehilangan sesuatu, tunduk saja pada kehendak Tuhan. Ya, selama saudara anak Tuhan, maka kehilangan apapun, bencana apapun, itu pasti untuk kebaikan saudara. Memang di sini Daud berdosa itu pun untuk kebaikannya dia, karena Roma 8 ayat 28 itu sudah pernah saya bahas. Menurut saya berarti secara mutlak ya, kata segala sesuatu ya. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia dan sebagainya. Jadi dosa pun termasuk, sekalipun Adam Clark tidak mempercayai hal itu dan dia mengatakan itu sebagai suatu penghujatan kalau dosa dimasukkan. Tapi saya menganggap kalau dosa tidak termasuk, tindakan kita itu mayoritas adalah dosa, saudara ya. Jadi kalau itu tidak termasuk, ya sangat banyak yang tidak termasuk, bisa-bisa semua. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu selalu kecampuran dosa. Sangat sukar kita melakukan kebaikan secara sempurna. Hanya Yesus yang bisa melakukan kebaikan secara sempurna. Kita selalu dicampur dengan segala macam dosa. Ada hal-hal tertentu, ada kadang ada kesombongan yang muncul, ada pokoknya macam-macam ya. Berbuat baik tetapi eh, tetap ada dosa yang tercampur di sana. Dan tanpa penebusan Kristus sebetulnya dosa itu tidak ada harga, perbuatan baik itu tidak ada harganya. Tapi dengan adanya penebusan Kristus itu, sekalipun perbuatan baik itu kecampur dosa, dosanya diampuni dan perbuatan baiknya tetap dinilai sebagai perbuatan baik yang menyebabkan kita nanti akan diberikan pahala pada pengadilan akhir zaman. Jadi dalam bencana, dalam kesedihan, tetaplah sabar, tunduk kepada kehendak Allah, dan lambat atau cepat Tuhan akan menunjukkan apa sebabnya dia memberikan jalan penderitaan, dan itu pasti untuk kebaikan saudara. Akan saya lanjutkan dengan kata-kata Matthew Henry selanjutnya. Karena dengan kasih karunia-Nya, ia secara khusus mengakui dan mengasihi anak itu. Tuhan mengasihinya. Ayat 24 dan 25. Dan memerintahkan melalui Nabi Nathan agar ia dinamai Yedija, yang arti sebetulnya kekasih dari Tuhan. Anda tahu yang di dalam teks tadi itu, bentar ya.
Ini kenapa kok dikatakan oleh karena Tuhan ya. Sebetulnya kekasih dari Tuhan. Coba kita perhatikan 2 Samuel 12 ayat 25. Oleh karena Tuhan, ini juga because of the Lord. Semua ya, because of the Lord. Yang ini because the Lord loved him. Ini kok enggak lain sendirian ya. Ini demi Tuhan, for the Lord's sake. Ini juga for Jehovah's sake, demi Jehovah. Ini because of the Lord, because of Jehovah. Ini apa sesuatu ini? Mana? Kalau dalam satu agentanya, for the sake of Oreo ini, Lord ini ya. Tapi nama yang tadi sudah kita lihat ya, Salomo sebetulnya artinya adalah Tuhan mengasihinya ya, atau kekasih dari Tuhan. Maaf bukan Salomo, tapi Yedija itu ya. Kalau Salomo damai tadi ya. Meskipun ia adalah keturunan dari pelaku-pelaku dosa, belum buka karena demikianlah Daud dan Bathsheba. Perjanjian itu begitu baik diatur dan mahkota yang diwariskan olehnya begitu kuat. Sehingga perjanjian itu menghapus segala kehinaan dan kerusakan darah, menunjukkan bahwa mereka yang secara alamiah adalah anak-anak kemurkaan dan ketidaktaatan melalui perjanjian kasih karunia bukan hanya diperdamaikan tapi juga dijadikan kesayangan Allah. Anak-anak kemurkaan ini saya kira diambil dari Efesus pasal 2 ya. Saya baca 1-3 ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Dulunya kan semua kafir ya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Dalam terjemahan Indonesia dikatakan orang-orang yang harus dimurkai ya. Coba kita lihat dalam terjemahan Inggrisnya Efesus 2 ayat yang ketiga. Ini by nature secara alamiah the children of wrath ya, anak-anak eh, kemurkaan, anak atau murka ya, murka atau kemurkaan lah ya. Jadi diambil dari sana kelihatannya. Saya sekalipun secara alamiah adalah anak-anak kemurkaan dan ketidaktaatan. Melalui perjanjian kasih karunia bukan hanya diperdamaikan tapi juga dijadikan kesayangan Allah. Laki-laki ini pasti karena jasa penebusan Kristus, sehingga orang-orang yang sebetulnya adalah anak-anak kemurkaan dan ketidaktaatan. Jadi maksudnya Allah mestinya murka menghukum mereka, tapi karena adanya perjanjian kasih karunia dan adanya penebusan Kristus, bukan hanya diperdamaikan dengan Allah, tapi juga dijadikan kesayangan Allah.
Ya saudara, kalau saudara melihat diri saudara itu rasanya tidak ada apa-apanya gitu ya, secara fisik, secara keuangan, secara kepandaian dan sebagainya, rasanya sudah tidak ada apa-apanya, dan bahkan banyak sekali dosanya. Tapi saudara pokok saudara percaya pada Kristus, saudara bukan cuma diperdamaikan dengan Allah, tapi saudara dijadikan kesayangan Allah. Jadi orang boleh menghina saudara, mengatakan saudara itu goblok kayak, saudara tidak berpendidikan kayak, saudara melarat kayak, saudara sakit-sakitan kayak, tidak apapun peduli amat saudara. Kalau saudara percaya pada Kristus ada perjanjian kasih karunia, dan saudara bukan hanya diperdamaikan dengan Allah, tapi juga dijadikan kesayangan Allah. Dunia membenci saudara, Allah mengasihi saudara. Jadi tidak penting apa yang dunia, apa sikap dunia terhadap kita ya. Nggak terlalu penting itu. Mereka mau benci kita, itu biar itu urusan mereka dengan Tuhan nanti. Tapi Allah mengasihi kita itu yang terpenting. Jadi pada waktu saudara melakukan apapun saudara ya, kalau dunia membenci saudara, maka yang penting Allah itu bagaimana, bukan dunia itu bagaimana terhadap saudara. Misalnya saudara memberitakan Injil, memberitakan Injil itu kita kan sebetulnya ingin menyelamatkan orang yang kita Injili ya. Tapi mereka bisa malah marah kepada kita kalau kita menginjili mereka, karena mungkin karena perbedaan agama dan sebagainya. Tapi tidak penting mereka mau marah, tidak penting mereka mau menghujat Tuhan kita dan sebagainya. Tapi Allah mengasihi kita. Itu sesuatu yang sudah penting untuk ingat ya. Dalam keadaan apapun kelihatannya Allah tidak senang kita atau benci kita. Tapi dalam faktanya Allah mengasihi kita. Kalau kita sungguh-sungguh adalah orang-orang yang percaya pada Kristus. Sekarang saya lanjutkan dengan Jameson, Fawcett, and Brown. Bathsheba melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamainya Salomo yang berarti penuh damai. Seorang pria yang membawa kedamaian. Lihat catatan di 1 Tawaris 22 ayat 9. Saya tidak lihat catatannya, saya hanya berikan ayatnya nanti ya. Namun Nabi Nathan memberinya nama Yedija atas perintah Allah. Atau mungkin hanya sebagai ungkapan kasih Allah. Kasih ini serta karunia-karunia mulia yang dianugerahkan kepadanya mengingat dosa dalam pernikahan yang melahirkannya adalah contoh yang luar biasa dari kebaikan dan kasih karunia ilahi. Jadi Allah memberikan melalui Nabi Nathan ini nama Yedija, mungkin hanya sebagai ungkapan kasih Allah. Kasih ini serta karunia-karunia mulia yang dianugerahkan kepadanya pada Salomo nanti ya. Mengingat dosa dalam pernikahan yang melahirkannya adalah contoh yang luar biasa dari kebaikan dan kasih karunia ilahi. Baik Daud maupun Bathsheba maupun Salomo, semuanya tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Tapi karena jasa penebusan Kristus yang diberlakukan surut, ya ingat ya, penebusan Kristus itu bukan hanya untuk orang yang hidup pada zaman itu, karena kalau hanya untuk orang yang hidup pada zaman itu, maka orang yang hidup sebelum Kristus masuk neraka semua. Dan juga bukan hanya untuk zaman itu, tapi juga untuk zaman sekarang, jauh setelah Kristus mati di atas kayu salib. Jadi penebusan Kristus itu berlaku surut ke belakang maupun berlaku ke depan, dari zaman Adam sampai kiamat, setelah sesaat setelah sebelum dia datang kembali kedua kalinya. Jadi eh, kalau saudara berbuat dosa dan Tuhan justru memberikan berkat, itu bukan berarti Tuhan tidak adil. Adilnya karena sudah dipikul oleh hukumannya oleh Kristus, sehingga kita tidak lagi bisa dihukum.
Saya sudah sering membahas tentang 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kenapa pada waktu dia mengampuni dosa, kok ditekankan setia dan adil? Kalau adil kan mestinya dosa itu dihukum kan? Mengapa tidak ditekankan kasihnya? Mengapa ditekankan keadilannya? Laki-laki karena jasa penebusan Kristus. Dosa kita, hukumannya sudah dipikul oleh Kristus. Karena itu kalau kita percaya pada Kristus dan kita mengaku dosa, pasti diampuni. Karena kalau tidak, dia tidak adil. Dosa kita, hukumannya sudah dipikul oleh Kristus. Lalu kita dihukum lagi, berarti satu dosa dihukum 2 kali, dan itu tidak adil. Jadi di sini ditekankan keadilannya, karena dosa kita sudah dipikul Kristus, kita tidak mungkin dihukum lagi. Jadi dia pasti mengampuni, tidak mungkin tidak diampuni. Soal berdosa sesering apapun dosa yang sama atau dosa yang berbeda-beda, dan sebesar apapun dosanya Daud ini kurang besar apa? Dia berzina, dia bunuh istri suaminya, dia ambil menjadi istrinya, dan pada waktu pembunuhan dari Uria, dia menggunakan pedang Bani Amon, dan lalu yang mati bukan cuma Uria tapi beberapa orang lain juga. Jadi dosa yang sangat luar biasa sebetulnya. Tapi tetap karena keadilan Allah itu tidak bisa dia menghukum Daud. Dia bisa menghajar tapi dia tidak bisa menghukum. Karena dosanya sudah dipikul oleh Kristus. Sekalipun Kristusnya belum ada. Ini berlaku surut ya. Demikian juga kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 103 ya. Ini ya. Ini kan mempersoalkan kalau kita itu berdosa ya, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 8 ya. Ayat 9, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Laki-laki kan ayat ini kelihatan seolah-olah menunjukkan dia tidak adil kan. Kalau dia adil, dia mestinya melakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan membalas kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Itu mestinya kalau dia adil. Tapi ini tidak dilakukannya dan tidak dibalasnya setimpal dengan dosa kita atau setimpal dengan kesalahan kita. Laki-laki bagaimana ayat ini bisa keluar karena adanya jasa penebusan Kristus. Jadi dosa kita sudah dihukumkan pada diri Kristus, maka pada kita dia tidak membalas kepada kita atau melakukan kepada kita setimpal dengan dosa atau kesalahan kita. Kita berbuat dosa, kita diampuni, kita diberkati. Kita berbuat kesalahan, kita diampuni, kita diberkati. Laki-laki semua karena jasa penebusan Kristus, maka dia bisa melakukan hal-hal yang seolah-olah tidak adil, tapi justru sebetulnya adil. Karena hukuman sudah dipikul oleh Kristus tidak bisa lagi dihukumkan pada diri kita. Kalau dihukum 2 kali, sampai bisa hutang tagih 2 kali, itu justru menunjukkan dia tidak adil. Sekarang ayat referensi ini saya baca ya, 1 Tawarikh 22 ayat 9. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Ya, jadi eh,
Bentar ya, kita lihat teksnya ini, konteksnya bagaimana. Tawar 22 ayat 9. Daud yang berbicara saya kira ini ya. Coba kita baca mulai ayat 3 ya. Selanjutnya Daud, jadi dia mau mendirikan rumah Allah, tapi Allah melarang anakmu yang akan dirikannya. Tapi dia sekarang tidak boleh dirikan, tidak apa-apa. Dia menyediakan banyak bahan untuk pendirian kemah suci itu ya. Oh, bait Allah itu ya. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirut membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud tidak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikarunia keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan menama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Jadi ini bukan kata-kata Tuhan kepada Salomo, tapi kata-kata Daud kepada Salomo ya. Yang di sini sebetulnya sudah saya bahas di dalam 2 Samuel pasal 7. Nah ini dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan dialah yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya pasti sampai selama-lamanya. Sekarang kita lihat kata-kata dari Kyle Enderitz. Pemberian nama seperti itu adalah pernyataan praktis dari pihak Yehova bahwa dia mengasihi Salomo, dari mana Daud bisa dan memang dimaksudkan untuk memahami bahwa Tuhan telah memberkati pernikahannya dengan Bathsheba. Bagaimana pernikahan yang dimulai dengan perzinahan dan pembunuhan itu bisa diberkati laki-laki karena jasa penebusan Kristus. Dan Daud memang orang percaya dan saya yakin Bathsheba juga orang percaya. Tapi mereka orang percaya pun bisa jatuh dalam dosa yang parah. Tapi tetap kalau kita percaya sungguh-sungguh maka tidak ada dosa yang Tuhan tidak ampuni. Pasti semua akan diampuni. Karena itu nama Yedidya tidak benar-benar diadopsi sebagai nama Salomo. Jadi ini mungkin seperti Yesus ya, waktu dinubuatkan akan dinamakan Immanuel ya, di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, seharusnya ini seorang perawan ya, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan ini lalu dikutip di dalam Matius pasal 1, ayat 23 nya tuh ya, tapi saya akan bacakan mulai 21 ya. Ia akan melahirkan, yaitu Maria ya, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah, ya kalau tadi perempuan muda itu salah terjemahan, yang ini yang benar ya, anak darah itu maksudnya perawan ya.
akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mengapa tadi di dalam Yesaya 7:14 kata Immanuel itu tidak diterjemahkan? Tapi di sini kata Immanuel itu diterjemahkan Allah menyertai kita. Ya, Im itu sebetulnya with ya. Imanu itu with us. Dan El itu Allah ya. Jadi God with us sebetulnya. Atau Allah dengan kita. Tapi ya diterjemahkan Allah menyertai kita ya itu tidak terlalu berbeda ya. Jadi kenapa di sini kasih terjemahan yang di sana tidak? Dan tadi yang di sana kan dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa apa? Ini memang kata bahasa Ibrani Immanuel nih. Dan tadi kalau sudah menggunakan bahasa Ibrani, Immanuel diterjemahkan ya jadi Immanuel lagi. Tapi karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, tapi di sini ada kata Ibrani yang muncul, maka kata Ibrani ini diterjemahkan yang berarti Allah menyertai kita. Saya lanjutkan The Bible Ablution Commentary dengan cara, oh ya, ini tadi ya, jadi berarti nama Yedija itu seperti Immanuel itu ya. Bukan betul-betul Yesus dipanggil Immanuel, Yesusnya ya dipanggil Yesus. Ya, tapi eh, kata nama Immanuel itu atau sebutan Immanuel, kata nama itu bisa diartikan sebutan ya. Jadi itu semacam cuma gelar gitu saja. Jadi tapi dia tidak pernah dipanggil dengan nama atau sebutan itu. Nah, Salomo juga sama ya. Jadi Yedidja itu tidak benar-benar diadopsi sebagai nama Salomo. Dia tidak pernah dipanggil Yedidja, Yedidja, tapi dia dipanggil Salomo. Karena Bible Abstract Commentary dengan cara yang sangat istimewa, Tuhan mengasihinya dan bahkan memberi Salomo yang berarti damai sebuah nama khusus yaitu Yedidja yang dikasihi Tuhan. Karena Daud berarti yang dikasihi. Ayah dan anak itu terikat bersama melalui nama-nama yang serupa. Jadi Daud itu yang dikasih. Saya tidak tahu bagaimana Daud bisa berarti yang dikasih. Kalau Immanuel itu bisa di cut-cut seperti itu. Tapi kalau Daud ini tidak tahu bagaimana kok bisa berarti yang dikasih. Tapi Salomo berarti damai dan Yedidja yang dikasih Tuhan. Daud yang dikasihi. Jadi Yedidja dan Daud ini mirip ya. Jadi ayah dan anak itu terikat bersama melalui nama-nama yang serupa. Dalam poin C, saudara, pelajaran yang bisa kita ambil dari seluruh peristiwa ini, kalau seluruh peristiwa ini maksud saya bukan cuma khotbah sajian yang ke-8 ini, tapi mulai sajian yang pertama, seterusnya sampai sajian yang ke-8. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari seluruh peristiwa ini? Ini saya ambil dari Calvin semua. Karena itu pertama-tama marilah kita ingat untuk tidak merugikan diri sendiri dengan penghiburan-penghiburan yang sia-sia. Jadi kalau saudara mendapatkan penderitaan atau bencana atau apapun, mari kita ingat untuk tidak merugikan diri kita dengan penghiburan-penghiburan yang sia-sia. Pesta, pora, dan segala macam hal yang seperti itu. Orang bukan tidak boleh senang-senang, saudara ya. Orang boleh saja senang-senang mengadakan pesta itu, Yesus sendiri hadir dalam pesta di Kana itu. Jadi tidak ada yang salah dengan pesta. Yang salah adalah kalau kita tiap hari pesta. Pesta pora terus-terusan, itu tidak seharusnya kita lakukan. Apakah salah kalau kita jalan-jalan pergi ke luar kota atau ke luar negeri, piknik dan sebagainya?
Boleh-boleh saja, tapi kalau terus-terusan seperti itu yang jadi salah. Dan terutama itu salah kalau itu dilakukan untuk memberikan penghiburan kepada diri kita. Jadi kita tahu kita terkena bencana atau kita berbuat dosa dan kita tuh sedih, hal yang harus kita lakukan adalah bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Tapi yang sering dilakukan oleh orang adalah menghibur dirinya sendiri dengan pesta pora, pesta dansa-dansi mungkin, cari cewek mungkin, jalan-jalan ke luar negeri, makan besar-besaran dan sebagainya. Kalau kita berbuat dosa dan kita melakukan hal-hal itu untuk menghibur diri, itu dikatakan penghiburan-penghiburan yang sia-sia. Selama kita berdosa dan kita tidak bertobat atau menyesali atau mengakui, hati kita itu tidak akan bisa damai. Jadi jangan melakukan pesta pora atau senang-senang untuk menghibur diri. Tidak akan tercapai penghiburan itu. Penghiburan itu sia-sia. Yang harus kita lakukan kalau kita belum percaya Kristus dulu. Lalu mengaku dosa, bertobat, menyesal, dan sebagainya. Maka sudah akan mendapatkan penghiburan. Seperti Daud lakukan, dia mengaku dosa, dia dapat penghiburan. Tapi seandainya dia cuma senang-senang saja, kawin lagi, ambil istri yang banyak, tidak akan terhibur, saudara. Itu sia-sia. Saya lanjutkan, ketika Allah membuat kita bersedih atau bersuka cita atas hal ini atau itu. Sebaliknya, marilah kita kembali kepadanya. Kembali ya maksudnya bertobat ya. Contohnya kata bertobat itu dalam bahasa Ibrani syuf ya. Bisa turn, berbelok atau return. Nah kalau dalam arti bertobat itu mesti diambil return ya, kembali gitu ya. Jadi marilah kita kembali kepadanya atau bertobat ya. Agar dia yang telah membuat luka itu, dia mengajar kita dengan memberikan luka itu, dapat menyembuhkan kita. Karena kita tidak akan menemukan obat lain. Tuhan hajat saudara habis-habisan. Yang bisa menyembuhkan saudara adalah Tuhan sendiri. Saya tidak akan bisa menemukan obat lain. Apalagi yang saudara buat sendiri. Senang-senang cari cewek, cari makan, luar negeri, dan sebagainya. Itu tidak akan memberikan penghiburan kepada kita, penghiburan yang sejati, sukacita yang sejati, tidak mungkin. Dan luka itu tidak akan sembuh. Mungkin bertambah parah, iya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Dia. Apakah dari saudara yang mendengar khotbah ini saat ini ada yang sudah meninggalkan Tuhan? Entah karena apa saudara meninggalkan Tuhan, kembalilah kepada Dia. Jangan cari penghiburan-penghiburan duniawi yang sia-sia. Itu tidak akan membuat saudara terhibur. Itu tidak akan membuat luka saudara disembuhkan. Hanya kalau saudara kembali kepada Tuhan, maka saudara akan mendapatkan penghiburan yang sejati, sukacita yang sejati, dan juga saudara akan disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Saya lanjutkan, saudara. Kita harus mengingat pelajaran ini, terutama ketika kita melihat bahwa Tuhan membalikkan keadaan kita. Setiap kali kita dipukul oleh tangan Allah, kita mungkin akan merasa mati rasa dan mencari hiburan sebagai pelarian dari rasa sakit. Nah ini mencari hiburan sebagai pelarian dari rasa sakit ini yang salah ya. Kita boleh cari penghiburan, tapi bukan untuk pelarian dari rasa sakit supaya rasa sakitnya tidak terasa. Cari cewek, cari ini, cari apa segala macam, tidak akan bisa terhibur, saudara. Tidak mungkin. Dengan kata lain, satu-satunya cara kita merasa bahagia
adalah jika hati nurani kita menjadi tumpul dan kita tenggelam dalam gangguan-gangguan yang membuat kita tidak lagi memikirkan Allah atau diri kita sendiri. Jadi kita sering berpikir seperti ini ya. Satu-satunya cara kita merasa bahagia adalah jika hati nurani kita menjadi tumpul dan kita tenggelam dalam gangguan-gangguan yang membuat kita tidak lagi memikirkan Allah atau diri kita sendiri. Ya, jadi tutupi saja ini ya. Hati nurani atau roh kudusnya bicara, tak usah dianggap. Kalau kita tidak anggap, kita akan bahagia. Itu sama sekali salah. Ini adalah cara yang berbahaya untuk menghibur diri. Seperti orang yang ingin tidur dan melemparkan dirinya ke dalam air untuk tidur nyenyak dan rileks di sana. Jadi bukan tidur, tapi tenggelam itu. Jadi ketika kita mulai lari dari Allah, karena ingin mengurangi kesedihan, ini salah lagi. Semua yang salah saya warna hijau ya. Kita lari dari Allah karena ingin mengurangi kesedihan, malah kita belajar untuk berdoa. Ini yang benar. Setiap kali dia merendahkan kita, maka kita berdoa agar dia meringankan beban kita. Dan ketika dia melukai kita, maka kita memohon agar dia sendiri menyembuhkan luka itu. Karena tidak ada yang lain yang mampu melakukannya. Jadi ingat baik-baik, jangan cari penghiburan pada waktu sudah dihajar oleh Tuhan, menghadapi bencana dan sebagainya, lalu cari penghiburan, itu semua sia-sia. Tapi kembali kepada Allah, bertobat, berdoa, dan sebagainya, mendekatkan diri kepada Allah, itu yang membuat saudara bisa bebannya diringankan dan lukanya disembuhkan dan sebagainya. Sekarang Calvin lagi, saudara. Di sini ada dua jiwa yang putus asa. Jadi Daud dan Bathsheba ya. Namun Allah mengunjungi mereka. Dia menghibur yang satu, kemudian yang lainnya. Dia bahkan mengutus nabinya, Nathan, untuk menunjukkan kembali bahwa meskipun mereka sepenuhnya layak menerima pembalasannya hingga akhir, Allah tetap ingin melewatkan murkanya dan menahan amarahnya. Laki-laki ini karena adanya penebusan Kristus. Dan mulai saat itu, kata Nathan, Allah akan menerima mereka dengan belas kasihan, sehingga pernikahan yang seharusnya menjadi sesuatu yang menjijikkan, karena dimulai dengan perzinahan dan pembunuhan ya, akan diberkati atau makmur, dan tanda-tanda belas kasihannya akan menyertainya. Ini adalah kesaksian khusus tentang bagaimana Allah tidak melupakan orang-orang berdosa yang malang, yaitu sejauh mereka kembali kepadanya, tidak mengeraskan hati dalam kejahatan mereka, dan tidak meremehkan kasih karunia-Nya, yang memanggil mereka kembali ke jalan yang benar dari tempat mereka tersesat dalam keadaan sengsara dan bingung. Bagian yang warna merah ini sesuatu yang penting ya. Nanti saya baca ulang ya. Ini adalah kesaksian khusus tentang bagaimana Allah tidak melupakan orang-orang berdosa yang malang. Saya berdosa sehebat apapun, sebanyak apapun. Seringkali kita merasa frustrasi ya. Tapi ingat saudara ya, Tuhan itu tahu kita itu cacing, kita itu debu yang tidak berarti. Dan dia mati untuk kita. Jadi tidak bisa dia tidak mengampuni kita. Tidak perlu merasa frustasi. Kalau jatuh berulang-ulang bahkan dalam dosa yang sama, saudara bangun lagi, berusaha lagi, jatuh lagi, bangun lagi, berusaha lagi. Ingat kalau Tuhan mau mengampuni dosa kita, dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Bagi kita dosa itu sudah dilakukan, dosa yang sama sudah dilakukan 1.000 kali atau 10.000 kali. Tapi karena semua ini tidak diingat oleh Tuhan. Bagi kita itu dosa ke 1.001, bagi Tuhan itu dosa pertama. Yang ini sudah tidak diingat.
Jadi dosa yang berulang-ulang memang tidak berarti boleh dibiarkan. Kalau bisa dibuang, dibuang. Tapi kita semua punya kelemahan masing-masing yang menyebabkan kita jatuh pada dosa yang sama berulang-ulang puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali. Jadi apakah Allah tidak mengampuni? Dia tetap mengampuni. Saya lanjutkan, yaitu sejauh mereka kembali kepadanya. Jadi ini syarat yang terpenting dan terutama. Syaratnya kita diampuni itu adalah kita kembali kepadanya, kita bertobat, kita percaya pada Kristus. Tidak mengeraskan hati dalam kejahatan mereka dan tidak meremehkan kasih karunia. Kalau kita mengeraskan hati dalam kejahatan kita seperti Firaun, maka dia tidak akan diampuni, dia justru dihancurkan. Raja Saul juga. Dan kita tidak meremehkan kasih karunia-Nya yang memanggil mereka kembali ke jalan yang benar dari tempat mereka tersesat dalam keadaan sengsara dan bingung. Saudara merasa diri saudara tersesat, tapi saudara tahu saudara orang beriman. Kembali dan berdoa pada dia, dia pasti akan mengembalikan saudara ke jalan yang benar. Saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin. Ketika dikatakan bahwa Allah mengasihi Salomo, itu menunjukkan kepada kita seperti dalam gambaran yang hidup, bahwa kasih Allah tinggal pada mereka yang berkenan kepadanya. Kasih ini tidak bergantung pada apapun di luar dirinya sendiri dan kebaikannya yang bebas. Jika Anda dengan seksama mencari alasan mengapa Allah mengasihi Salomo lebih daripada semua anak Daud yang lain, apa yang akan Anda temukan? Salomo bukan anak tertua. Jika seseorang mengatakan bahwa Allah memandu pernikahan itu, bagaimana mungkin? Pernikahan itu dimulai dengan perzinahan yang jauh lebih jahat dan menjijikkan daripada hal lain. Kemudian ditambahkan pembunuhan, bukan hanya satu tapi beberapa. Karena yang mati bukan cuma Uria tapi beberapa orang. Namun dari kebusukan dan kerusakan ini, Allah mengeluarkan Salomo yang memang dikasih olehnya. Seandainya Salomo ini bukan orang beriman, tentu saja Allah tidak mengasihi dia. Tapi karena dia orang yang beriman, dari kebusukan dan kerusakan ini, Allah mengeluarkan Salomo yang memang dikasih olehnya. Laki-laki karena jasa penebusan Kristus. Jadi saudara, 2 Samuel pasal yang ke-11 tentang perzinahan dan Daud dan Bathsheba, pembunuhan Uria, lalu Daud mengambil Bathsheba sebagai istrinya, dan lalu pasal 12 Tuhan mengutus Nabi Nathan menegur Daud dan Daudnya bertobat. Memang dia dihajar habis-habisan, pedang tidak akan menyingkir dan sebagainya, dan juga anak yang dia lahirkan dari Bathsheba itu akan mati. Nah, betul Daud berdoa bagaimanapun tetap anak itu mati, tapi tetap juga Tuhan mengampuni dan pada akhirnya Tuhan memberkati. Semua karena jasa penebusan Kristus. Saudara, kalau tidak ada Kristus yang mati di atas kayu salib, celakalah kita. Kita sebentar lagi merayakan Natal. Kristus Allah yang dilahirkan sebagai manusia dengan tujuan utama mati di atas kayu salib menebus dosa. Memang ada banyak tujuannya dia datang ke dalam dunia. Menjadi teladan kita juga untuk memberitakan Injil, mengajar juga dan sebagainya. Tapi tujuan utamanya adalah mati menebus dosa.
Mengapa Natal begitu penting? Kalau tidak ada Natal, tidak akan bisa ada Jumat Agung. Dan kalau tidak ada Jumat Agung, tidak bisa ada Paskah atau Easter kebangkitan Kristus. Jadi harus ada kelahiran baru bisa ada kematian. Harus ada kematian baru bisa ada kebangkitan. Dan kematian dan kebangkitan merupakan dua tonggak utama dari Injil. Salah satu dibuang, Injil hancur, berantakan, dan kita tidak ada apapun yang bisa menyelamatkan kita. Kalau Allah tidak menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, tidak ada penebusan dosa. Kalau ada kematian tapi tidak ada kebangkitan, iman kita sia-sia, seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Jadi, rentetan peristiwa kelahiran yang akan bentar lagi kita rayakan pada minggu yang akan datang, kematian, hari Jumat Agung, dan kebangkitan Kristus, semua memang Allah lakukan untuk penebusan dan keselamatan kita. Kita harus bersyukur dan memuji Tuhan karena punya Allah yang mengasihi dan memilih kita dan menyelamatkan kita melalui pengorbanan anaknya sendiri yang menjadi manusia dan mati bangkit bagi kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau telah berpimpin kami dalam acara firman dan Injil banyak diberitakan dalam sepanjang firman bagian ini. Dan biarlah orang-orang yang mendengar Injil bisa percaya dan diselamatkan. Dan orang-orang yang telah membuat dosa yang besar atau berulang-ulang seperti Daud, melihat pada seluruh seri khotbah ini dan menyadari bahwa kematian Kristus itu ditujukan untuk menebus dosa kita dan bukan hanya untuk orang-orang zaman itu, tapi berlaku surut sampai zaman Adam, juga berlaku ke depan sampai sesaat sebelum Kristus datang kedua kalinya. Karena itu, biarlah kami yang mengalami bencana karena dosa kami, bukan mencari jalan lain, penghiburan yang sia-sia, hal-hal yang kelihatannya bisa menyenangkan hati kita, hati kami, tapi sebaliknya biarlah kami semua bertobat dari dosa itu, dan bagi yang belum percaya, percaya pada Kristus dulu baru bertobat, karena Engkau betul-betul adalah yang Maha Kasih, dan kalau kami bisa bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh, itu pasti karena Engkau sudah memilih kami sebelum permulaan segala zaman, dan itu laki-laki adalah kasih-Mu yang luar biasa pada kami. Dan biarlah melalui semua itu kami bisa diangkat dari hajaran ataupun luka yang Engkau berikan kepada kami karena dosa-dosa kami. Dan untuk selanjutnya, biarlah kami berusaha mati-matian untuk membuangi dosa dan tidak mengulangi dosa-dosa yang lalu yang telah menyebabkan kami mendapatkan hajaran yang menyakitkan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.